Ini nih smartphone yang bikin kita gagal paham. Gimana ceritanya ada HP harga 2 jutaan tipis tapi punya spek gaming sekenceng ini. Bener-bener naik kelas ini. Ini adalah Infinix Hot 40 Pro dan kali ini kita bakal ngetes sekuat apa sih performa gamingnya. Yuk langsung aja kita mulai. Lego. Emang keterlaluan sih Infinix Hot 40 Pro kali ini. Bener-bener ngumpanin kau menang mending nih kalau udah ngeliat performanya kayak gini tapi harganya cuma 2,1 jutaan. Wah, ini yang bikin brand lain puter otak gimana cara ngalahinnya. Tambah lagi layarnya 120 Hz. Kameranya juga dikasih 108 megapiksel lagi. Tapi sekarang kita bakal fokus ke performa gamingnya aja. Di sini kita bakal ngetes 5 game yang biasa dimainin di belakangan ini. Ada Free Fire, Mobile Legends, PUBG Mobile, Genshin Impact, dan Honkai Star Rail. Sebelum kita mulai, saya ingetin lagi ya, kalau Infinix Hot 40 Pro ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 dengan GPU Mali G57MC2. Smartphone ini punya skor AnTuTu benchmark 424.000 dengan GPU Max benchmarknya di 1 juta. Dan performa CPU waktu kita tes bisa stabil dengan 94% performanya jalan selama 30 menit. Dan sensornya di sini juga lengkap sampai ke gyroscope juga tersedia. Detail lengkapnya kau bisa lihat di video review Infinix Hot 40 Pro ya guys. Oke, kita mulai aja. Pertama-tama kita akan coba dulu game Free Fire. Settingan yang kita pakai di sini grafik ultra dengan FPS-nya high. Kita mainin selama kurang lebih 15 menitan. Tapi sayang ini harusnya bisa tembus 90 FPS, tapi maksimalnya di 85 FPS. Tipis-tipis nih hampir kena. Sebenarnya stabilnya di angka 60-an FPS. Dan ketika mulai ketemu banyak musuh sampai turun ke 50-an FPS. Tapi setelah itu lancar lah ya, nggak ada masalah sama sekali. Suhunya pun juga terbilang masih aman, di kisaran 38 hingga 39 derajat Celcius. Nah jadi guys, ini kita lagi main Free Fire, game Free Fire. Wah, udah obat ya. Kita lagi mainin Free Fire di Infinix Hot 40 Pro atau Infinix Hot 40 Pro. Jadi hasil. Jadi kalau in game-nya seperti ini ya. Ini wow. Oke, kita ngejauh dulu. Baru lagi tadi lagi ngobrol-ngobrol. Langsung ada lagi. Hap. Oke, kita ngumpet dulu bentar. Nah, itu dia. Sat. Ayo. Ih, nggak kena dah. Nah. Oh. Wah, ada lagi. Oh, deket. Wah, ada lagi. Beraninya ya main. Wow. Ngebut banget kan? Dan performanya terjamin aman. Sama kayak belanja di Blibli yang dijamin semuanya. Mulai dari 100% ori, ada gratis ongkir juga, sampai fitur kesukaan saya. Yaitu 2 jam sampai. Gak perlu deh lama-lama lagi kalau butuh barang. Tinggal pilih aja mode pengiriman 2 jam sampai. Serba cepat tanpa tipu-tipu. Selanjutnya di game Mobile Legends, di sini kita udah unlock frame rate ultra. Emang oke banget kan? Dan kelihatan banget suatu kita mainin tuh berasa smoothnya. Kita mainin kurang lebih sekitar 15 menitan dan bisa dapetin FPS maksimum di 90 FPS dengan paling rendahnya di 80 FPS. Rata-ratanya sendiri berada di 87 FPS. Nggak ada masalah sama sekali dan kita maininnya juga lancar. Kita terbangin lagi. Dan ini masih ada mulus banget sih, nggak ada berasa ini. Dan ini kayaknya tadi udah yang kita tes, emang dia bisa mencapai di 90 fps. Walaupun rata-ratanya tetap berada di sekitar 60-an fps. Tapi ini oke banget sih. Hap, Nah, diajak terbang dulu aja guys. Jadi gitu. Ini tadi performa game menggunakan Mobile Legends selama kurang lebih ini sekitar semenitan tuh, 1 menit 40 detik. Gimana menurut kalian? Kita lanjut lagi ke game selanjutnya. Udahlah ya, dapetin FPS segini besar, kalian juga pasti seneng mainnya. Selama kita mainin 15 menitan, suhunya juga masih adem, masih berada di 38 derajat Celcius. Lama-lama juga kayaknya masih tetap stabil deh. Lanjut kita main game PUBG Mobile. Nah, di PUBG Mobile ini kita mainin di 2 settingan berbeda. Settingannya bisa dimainkan di Smooth Ultra hingga HD High. Kita mainin Smooth Ultra dulu ya.
Oh ya, ini game mode-nya aktif ya di mode performance. Maininnya sih lancar banget guys, nggak ada kendala apa-apa. Dan FPS-nya juga selama kita main ini stabil banget. Maksimal FPS-nya bisa mencapai 40 FPS dengan terendahnya 35 FPS. Kita mainin 15 menit rata-rata FPS-nya bisa berada di 38 FPS. Dan yang saya suka karena udah ada gyroscope-nya, jadi main game di sini lebih seru lagi. Responsif juga lagi. Nah, terus gimana di settingan SD high-nya? Baru nih lumayan berasa bedanya ya, dimana cuma bisa dimainin 30 fps aja. Tapi ini pun stabil ya guys, bukan berarti drop performance-nya. Rata-ratanya bisa di 28 fps dan gak ada frame drop yang berarti. Biasa aja kita mainin normal. Oke lah, di kelas 2 juta tipis, kuat lancar main game PUBG Mobile sih emang udah oke banget. Oh ya, suhunya juga masih terpantau adem nih, cuma 38 derajat Celcius. Nyaris. Tapi biasanya ada di sini nih guys. Kita kan, bener kan? Wehe, mantap. Wow. Aduh, gimana sih guys? Nah, jadi tapi ini hasil rasanya kayak gini. Pengalamannya juga ini mainnya juga asik ya. Tetap dingin juga, tadi udah dites ya sama tim kita juga. Tetap stabil suhunya, nggak yang berlebihan. Ya. Kayak gitu. Dan sekarang kita akan coba juga di grafiknya itu HD High. Hap. Oh iya, ini lebih berkurang ya dibandingkan yang tadi Smooth Ultra. Tapi, kok tadi ada drop FPS lumayan tuh. Oke banget nih. Ini harganya 2,1 loh guys, 2,1 tapi bisa dapetin performa kayak gini. PUBG Mobile lancar. Saya saranin sih tetap lebih enak di Smooth Ultra ya. Ini tadi masih agak sedikit-sedikit bukan nge-lag ya, tapi frame-nya tuh lumayan. Nah, ini beda kan? Dia tuh lebih smooth gitu. Lebih smooth banget, beda banget rasanya. Jadi Smooth Ultra di sini udah oke banget. Bisa running dengan mulus juga. Nggak ada masalah dan ya, ini adalah Infinix Hot 40 Pro. Mantap juga ya. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya. Selanjutnya game yang lebih berat lagi yaitu Honkai Star Rail. Kita tesnya di low dengan 60 fps. Hampir sama lah ya, low ataupun lowest. Tapi kita coba di low aja. Emang berat ini game kalau di HP. Tapi fps maksimalnya masih bisa sentuh 50 fps sih. Dan mulai berasa bedanya pas lagi battle nih. Sempet drop ke 21 fps. Abis itu baru menyesuaikan lagi. Rata-ratanya sih bisa berjalan di 31 fps. Di mode lowest juga kurang lebih hampir sama juga ya. Tapi emang lebih stabil aja. Tetap drop FPS juga, tapi ya masih terjaga. Graphics quality-nya kita masukinnya ke low atau very low aja. Dengan FPS-nya itu di 60 fps. Resolution-nya juga kita masukinnya ke low atau very low aja. Oke, lanjut. Kita maju lagi. Hap. Di sini konsep mainnya beda ya sama Genshin Impact. Karena di sini lebih kayak ke battle-nya, nah baru deh kita battle. Hap, jeder. Nah di sini kayaknya mulus-mulus aja ya. Pengetesan yang itu pun juga di sini rasanya beda banget ya. Jadi saya rasain kayak gini nggak ada yang terus jadi lemot lah atau apa. Ini gameplaynya pun juga masih normal, asik. Dan beda banget ya sama kalau Genshin Impact kan kita emang ngebutuhin banget tuh FPS-nya harus kencang atau apa, tapi ini nggak masalah banget sih ya. Honkai Star Rail dan di sini mainnya lancar loh. Lancar banget loh. Padahal ini HP-nya harga cuma 2,1 juta. Saya ingetin lagi ya. 2.199.000 tapi bisa dapetin kayak gini. Ini oke banget sih. Wah, mantap nih Infinix Hot 40 Pro ini. Dari sini mulai berasa nih agak hangat, bisa 40 derajat Celcius. Ini pun masih tertahan dengan baik ya suhunya. Selanjutnya di game terakhir kita mainin Genshin Impact. Dari kemarin kita ngetesnya Honkai Star Rail terus ya. Sampai jarang main game Genshin Impact nih sekarang. Di sini kurang lebih sih hampir sama performanya kayak Honkai Star Rail. Kita bisa mainin di lowest 60 fps dan bisa dapetin rata-ratanya di 36 fps. Tertingginya ada di 45 fps dengan paling rendah ada di 24 fps. Jujur sih untuk performa gaming dengan grafik seperti ini udah oke banget sebenarnya karena bisa dimainin.
Tapi kalau mau dibandingin dengan smartphone yang mid-range yang di angka 4 jutaan ke atas, mungkin akan beda jauh. Tapi Infinix Hot 40 Pro kalau mau diadu sama mid-range 2 jutaan lainnya atau bahkan 3 jutaan juga masih bisa ngelawan kayaknya nih. Genshin Impact nih ya. Ini kita coba mainin Genshin Impact, tapi tuh di situ udah ada musuhnya, guys. Aduh. Nih, kita akan set dulu. Ini antara ke defaultnya itu tuh ada di lowest sebenarnya. Tapi sebenarnya lowest sama low nggak gitu beda jauh sih. Kita coba lihat aja dulu ya. Terus low itu maininnya di 60 fps. Oke. Let's go. Hey. Wow. I must leave no stone unturned. Lawannya sini. Aduh, ini di low 60 fps sih rada cukup ini ya, agak kurang asik nih ya. Dia ngadep-ngadepnya lebih cukup berasa gitu ya. Dan ini keadaan lagi banyak musuh ya. Ya. Oke, sekarang kalau misalnya kita coba di grafiknya, kita coba set dulu ke lowest. Ininya tetap kita paksain 60 fps dulu. What? I missed a spot. Hap. Leave it all to me. Nah, ini lumayan nih. Nggak terlalu ngadep nih. Kalau tadi kalau low itu masih rada ini dia. Oke, tapi ini bisa running ya, dengan smooth nih ya. Lumayan smooth ya hitungannya. Coba. Gak bohong sih, kalau smartphone 2 jutaan kayak gini, gimana ya nanti ke depannya? Bikin penasaran aja, apalagi dari banyaknya smartphone 2 jutaan. Gak banyak yang biasa stand out. Untungnya Infinix Hot 40 Pro ini bisa berdiri nunjukin tajinya nih. Dari sini sih kita tahu, emangnya seniat itu Infinix Hot 40 Pro untuk melawan saingannya di pasar 2 jutaan. Selain itu, fitur lainnya juga lengkap lagi, kayak baterai 5000 mAh, RAM-nya juga udah 8 GB, sampai ke kameranya 108 MB. Sisanya kamu tonton aja deh di video review lengkapnya Infinix Hot 40 Pro yang ada linknya di atas kanan itu, guys. Saya yakin sih di antara kalian pasti ada yang mikir, biasa aja performanya, nggak hebat-hebat banget. Hei kamu, ini adalah smartphone di harga 2,1 jutaan loh. Tapi bisa punya performa kayak gini, mantep banget. Kebukti juga di gaming mau ringan sampai yang paling berat bisa dimainin dengan kuat. Performa baterai juga oke punya, jadi kamu bisa pakai buat ngapain aja. Main game jelas masih kuat, atau sekedar scrolling masih tetap aman. Dan kayaknya sih bisa dibilang kalau Infinix Hot 40 Pro ini worth it banget. Oke guys, demikian video mengenai Infinix Hot 40 Pro ini, semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Tangguh juga ya.